Ia meminta uang pada kekasihnya atas jasanya karena udah menjadi teman kencan selama sebulan terakhir. Namun, ia malah berakhir dalam gulungan karpet dan terlantar di terminal Kampung Rambutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah ini membuat kita geleng-geleng kepala. Sebelum masuk ke awal cerita, Mia peringatkan buat kalian yang gak menyukai perilaku lagi bete, mohon menyiapkan alat bantu pernafasannya dulu ya. Barangkali aja ada yang gak bisa nafas setelah mendengar kisah ini. Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Hari Selasa tanggal 14 November tahun 2017, suasana terminal Kampung Rambutan dipenuhi dengan bus yang keluar masuk, juga para penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan. Suasana yang ramai itu membuat beberapa orang tak peduli dengan kondisi sekitar. Banyak juga yang sibuk lalu lalang sampai nggak sadar ada mayat di sana. Barulah ketika ada seseorang yang penasaran karena mencium bau busuk dan terganggu dengan adanya bungkusan besar, lantas berbisik pada rekannya mengenai bungkusan yang diikat gak beraturan di samping toilet. Apakah itu adalah bungkusan paket? Akhirnya mereka mencoba mendekat dan terciumlah aroma busuk dari gulungan tersebut. Karena begitu mencurigakan, salah satu warga menghubungi petugas yang segera datang dan memeriksanya. Beberapa saat kemudian ketika berhasil dibuka, di dalamnya ada jasad pria dengan memakai baju berwarna hitam. Kondisinya terlihat sudah membusuk parah. Seketika suasana Kampung Rambutan pun yang udah ramai, sore itu jadi lebih ramai lagi. Jasad tanpa identitas berjenis kelamin pria itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Tak lama kemudian, hasil pemeriksaan pun telah keluar dan menyatakan pria tersebut berusia 19 tahun bernama Imam Maulana. Dengan terungkapnya identitas korban, penyidik lebih mudah untuk mengungkap terduga pelaku. Penyelidikan pun dimulai dari meminta keterangan keluarga, juga memeriksa CCTV sekitar area penemuan jasad. Nah, didapatilah rekaman video saat seorang pria yang menumpang mobil menaruh gulungan besar itu di sebelah toilet di terminal Kampung Rambutan. Pelacakan dimulai dari mengenali mobil yang ditumpanginya. Rupanya itu adalah taksi online. Beruntungnya petugas langsung dapat mengetahui identitas pria yang menumpang mobil tersebut. Kurang dari 12 jam petugas berhasil menangkap pelaku pembunuhan Imam Maulana. Korban tewas yang ditemukan terbungkus di terminal Kampung Rambutan, Jakarta kemarin. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah tempat jasa cuci pakaian di Cibubur, Jawa Barat. Tanggal 15 November tahun 2017, sebuah tempat laundry di kawasan Cibubur tiba-tiba ramai didatangi petugas kepolisian. Warga sekitar juga terkejut sekaligus penasaran mengenai peristiwa apa yang tengah terjadi. Saat itu waktu masih dini hari, gak begitu banyak warga yang sadar jika ada mobil polisi yang berdatangan. Kedatangan petugas rupanya untuk mencari karyawan laundry clean house, tak lain adalah Badrun berusia 43 tahun. Ialah yang diduga telah menghabisi Imam dan membuang jasadnya di terminal Kampung Rambutan. Singkat cerita, Badrun berhasil diamankan setelah terjadi drama yang sedikit menegangkan, di mana pelaku sempat menggigit bibirnya diduga untuk mendiskon nyawanya sendiri. Lah, karena ia berontak, petugas memberinya tembakan di kaki kiri biar gak berulah lagi. Sesaat kemudian, di saat kondisi udah tenang, Badrun dicecar berbagai pertanyaan mengenai Imam. Awalnya ia tentu saja mengelak, namun karena petugas memberikan bukti rekaman CCTV dan beberapa bukti lain, Badrun akhirnya menyerah.
Ia pun membenarkan bahwa dirinya lah yang telah mengeksekusi kekasihnya. Ya, rupanya keduanya adalah pemain hanggar dalam tanda kutip. Jasad Imam ditemukan pada hari Selasa tanggal 15 November, tepatnya sore hari di Terminal Kampung Rambutan. Sementara Badrun berhasil disergap pada Rabu dini hari tanggal 16 November. Di hadapan penyidik, Badrun melepaskan unek-uneknya selama ini. Jadi saat berusia 13 tahun, Badrun pernah dilesehkan oleh seorang pria dewasa. Hal ini membuat dirinya trauma mendalam dan menjadikannya pria yang memiliki kelainan seksual. Ia jadi nggak nafsu kalau lihat wanita. Tapi kalau lihat pria muda yang sedikit bening, jiwanya bergejolak dan rasanya ingin segera mencaploknya. Kini usianya nggak muda lagi. Ia merasa ingin sekali memiliki pasangan seumur hidup, jadi nggak perlu lagi mencari kesana kemari. Namun sayang selalu saja berakhir disakiti. Suatu hari bertemulah ia dengan Imam Maulana. Menurut media berita yang beredar, Imam itu adalah rekan kerja Badrun di tempat laundry. Akhirnya, keduanya menjadi dekat, bahkan sering melakukan hubungan pedang-pedangan di ranjang. Rasa cinta Badrun pada Imam membuatnya sanggup memberikan apa saja pada kekasihnya itu selama dirinya sanggup memberikan. Namun rupanya Imam Maulana tidak sepenuhnya belok. Ia rupanya memiliki kekasih yang berjenis wanita di Bandung. Entah apa yang sebenarnya Imam rasakan, apakah ia semacam omnivora atau hanya sekedar mengejar uang yang diberikan Badrun sebagai jasa teman kencan? Imam juga menceritakan perihal ini pada Badrun. Ia mengaku tengah menjalin asmara dengan teman wanitanya di Bandung. Untuk itulah Imam meminta uang sebesar 3 juta rupiah karena ingin menemui kekasihnya di Bandung. Awalnya Badrun ikhlas memberinya uang. Namun pada tanggal 12 November, lagi-lagi Imam meminta uang karena ingin pergi ke Bandung. Saat itu malam hari keduanya anu-anuan dulu sebelum adu mulut terjadi. Seusai burungnya berkicau keenakan, Badrun mengungkapkan rasa cemburunya pada Imam. Ia nggak rela kekasihnya itu pergi meninggalkannya, apalagi untuk bertemu wanita. Lantas ia melarang Imam untuk pergi. Sayangnya Imam menolak. Ia bahkan dengan tegas ingin pergi meninggalkan Badrun. Nah, mendengar ini, seketika darah Badrun pun jadi mendidih dan meletus. Dengan cepat, Badrun mengarahkan kedua tangannya ke leher Imam dan mencekiknya hingga lemas. Tak sampai di situ, Badrun juga membenturkan kelapa Imam ke tembok berkali-kali. Tanpa ampun, Imam akhirnya kehilangan nyawa. Tinggal Badrun yang meratapi nasib. Ia mencari cara agar dapat menyembunyikan jasad Imam. Lantas tubuh korban dibungkus karpet dan dimasukkan ke dalam plastik, kemudian ditumpuk di antara pakaian laundry. Jasad itu disimpannya kurang lebih 2 hari karena ia bingung mau dibuang kemana. Setelah berpikir lama, akhirnya pada Selasa pagi, ia menyewa taksi online dan pergi menuju Terminal Kampung Rambutan. Sebenarnya tidak ada alasan khusus kenapa ia ingin membuangnya di sana. Hanya saja, barang yang ia bawa itu terlihat seperti bungkusan paket. Untuk itulah ia pergi ke terminal. Saat menaruh bungkusan itu, sopir taksi online pun juga turut membantu. Namun ia sama sekali tidak curiga. Meskipun saat dimintai keterangan sebagai saksi, sopir taksi itu sempat curiga karena bungkusan yang ia bawa sangat berat, basah, dan lunak. Namun karena pelaku ini berangkatnya dari laundry, jadinya saksi mengira bungkusan itu hanya sebuah karpet yang basah meskipun tercium bau apek. Nah teman-teman, begitulah pelaku yang berasal dari Cilacap akhirnya menceritakan kronologinya di depan penyidik.
Ia memang mengakui kesalahannya dan sangat sakit hati ketika korban meminta uang untuk menemui kekasih wanitanya. Apalagi saat itu korban yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah datang sambil mabuk. Setelah mendapat keterangan dari pelaku, rekonstruksi pun diadakan untuk mengetahui dengan pasti kronologi kejadian. Proses reka adegan ditujukan untuk mencari apakah ada keterangan berbeda antara yang diungkap pelaku dengan fakta di tempat kejadian. Rekonstruksi diadakan pada tanggal 21 November di Komplek Citra Grand Cibubur, Bekasi, yaitu tepatnya di Laundry Clean House tempat pelaku bekerja. Menurut Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, yaitu AKBP Hendy F. Kurniawan di lokasi, setelah pelaku menghabisi korbannya, jasad itu digulung karpet, plastik laundry, dan diikat dengan tali jemuran, kemudian disembunyikan di tumpukan cucian. Jadi tidak ditemukan fakta baru ya, semua keterangan pelaku sebelumnya sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi. Pelaku akan dituntut dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pokoknya jangan ditiru deh kelakuan begini. Kalau gitu, Mia undur diri dulu karena mau ngelanjutin mimpi liburan ke Hawaii. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.